Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana ila sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Pemirsa yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang dalam-dalamnya karena mari masih memberi kesempatan kita hidup di bulan Syawal. Ya, mudah-mudahan Syawal makan amin ya, sana ini warga tidak jatuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah buat junjungan kita dan kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada tuntunan Al-Qur'an wa Sunnah. Rabbukum amrayni ma intamasaktum bihi ma lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnatar rasul. Aku wasiatkan, aku tinggalkan untuk kamu wahai umat dan Rasul, umatku, dua pegangan yang apabila kalian berpegang teguh pada kedua-duanya, maka selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Kedua pegangan itu adalah kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, wa sunnatar Rasul, al-hadits an-nabawi. Dimana rahimahullah, mula-mula saya mengucapkan taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim wa kullu 'amin fa antum bi khairin. Ya, mohon maaf lahir batin, semoga amalia Ramadan kita telah mengantarkan kita menjadi minal muttaqin, di antara orang-orang yang bertakwa. Dimana rahimahullah, apakah betul kita sudah mendapatkan ketakwaan dan mempertahankan ketakwaan selama kita puasa Ramadan dan sepanjang hayat kita, dan apakah nanti akan wafat dalam keadaan takwa? Nah, ini kita akan evaluasi. Sesungguhnya takwa itu menuntut peningkatan terus-menerus dan menuntut perjuangan yang serius, tidak henti-henti untuk mempertahankannya dan meningkatannya. Bahkan dalam rangka mendapatkan takwa dan meraih ampunan Allah itu ada kompetisi, ada perjuangan, ada perlombaan, dan ini diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam ayat yang saya baca dalam Fatimah tadi, Allah memerintahkan kita wasari'u, dan berlombalah dan menyegerakan dirilah dan jadilah juara satu, jadilah pemenang ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan kalian. Jadi meraih maghfirah Allah itu perlu perjuangan, perlu kompetisi, persaingan, sehingga nanti yang menanglah, yang kalahlah. Jadi dalam hal meraih ampunan Allah dan beramal soleh itu tidak usah ngantri, tidak usah mengira orang lain. Kita lah yang duluan, karena siapa yang duluan dia mendapatkan hasilnya dan hasil orang lain. Sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu. Siapa yang memulai sebuah kebaikan, maka dia mendapat pahalanya, dan semua pahala orang-orang yang di belakangnya, yang terlambat, yang ikut dia. Nah, jadi karena itulah nanti kata Allah, setelah dapat ampunan wajib nanti dan meraih surga. Jadi ada korelasi antara ampunan Allah dan surga. Ada korelasi antara amal soleh dan ampunan Allah. Wasabiqun as-sabiqun, barang siapa yang beriman duluan dalam beramal soleh duluan juga, as-sabiqun, mereka lah yang paling duluan. Ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang didekatkan kepada Allah fi jannatin na'im, masuk tertera dalam surga na'im. Jadi duluan dalam iman amal soleh, duluan pula ke surganya. Jika sama urutannya, ada yang delay ke surga, sama-sama ditetapkan sebagai penghuni surga, si A dan si B. Kalau si A adalah orang yang beriman beramal soleh, tidak pernah menunggu yang lain, dia duluan dalam kebaikan. Si B beramal karena mengikut si A, karena orang lain, maka sama-sama ke surga. Cuman yang si A duluan, yang si B delay. Kalau delaynya sehari berapa? Hitungan dunianya berapa?
1000 tahun kalau hitungan surga neraka, sedangkan itu belum masuk surga kan? Kalau belum masuk surga itu dari yaumil ba'thi, berbagi, yaumil hasyar dan seterusnya, itu seharinya adalah 50.000 tahun hitungan dunia. Nah, bayangkan Pak, masuk surga delay, ngantri sehari. Di mana ngantrinya? Di Jabalul A'raf, di Gunung Al-A'raf, yaitu Al-Jabalu Bainal Jannati wa Bainan Nar, sebuah gunung antara surga dan neraka. Dari situ nanti orang Ashabul A'raf dengan Ashabul Nar bisa dialog-dialog. Penghuni surga, penghuni neraka, penghuni Al-A'raf dengan surga bisa dialog-dialog. Penghuni surga dengan neraka juga bisa dialog-dialog. Rincian dialog bagaimana pembicaraan antara penghuni surga dengan penghuni neraka itu boleh dilihat dari ayat 38 surat Al-A'raf dan seterusnya. Jadi bisa dialog Pak. Dan orang yang di Al-A'raf itu hanya memuji-muji orang surga, lalu hanya berdoa agar tidak masuk neraka. Kata Ashabul A'raf, ya, wa nadaw ashabal jannah salamun alaikum. Dia menoleh, berteriak kepada penghuni surga, selamat atas kalian wahai penghuni surga, selamat. Lam yadkhuluha wa hum yasma'un. Mereka belum masuk ke surga tapi mereka sangat ingin, tak sabar lagi untuk masuk surga. Antusias, ya. Wa idza surifat absaruhum tilqa'i ashabin nar, ketika menoleh melihat penghuni neraka, qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna ma'al zalimin. Ya Allah, jangan gabungkan kami bersama orang-orang zalim itu. Jadi jangan gitu aja kerja orang-orang yang ngantri sebelum masuk surga. Nah ini jadi yang ngantri ini, ya itulah noleh ke kanan, lihat di surga, memuji orang surga, lalu ingin ya Allah segerakan, ya Allah segerakan. Menoleh ke kiri, lihat penghuni neraka, ya Allah kami jangan sampai ke sana, ya Allah jauhkan kami, jangan gabungkan kami. La taj'alna ma'al zalimin, jangan gabungkan kami bersama orang-orang zalim. Nah kalau tidak mau bergabung dengan orang zalim, maka di dunia ini ketika bergabung, ketika berkoalisi, jangan dengan orang zalim, bergabunglah bersama orang-orang soleh. Gak bisa Pak, aku bilang saya akan bergabung dengan orang-orang zalim, akan saya dakwahi mereka, tapi aku sendirian. Itu namanya sok kuat, sok hebat. Karena dakwah itu perlu jamaah, perlu bersama-sama. Gak bisa sendiri-sendiri. Saya hebat apapun kalau kita sendirian, ya. Kalau paling kurang kita tetap bertahan dalam akidah, itu kurang. Tapi kalau tidak, malah kita yang akan terperosok. Tukang pancing akan dilarikan oleh ikan. Ya. Jadi dakwah perlu jamaah, perlu kebersamaan, perlu bersinergi. Oh yang berdakwah hanya Ustaz, tidak, antum berdakwah, Ustaz berdakwah dengan ilmunya, antum berdakwah dengan hartanya, dengan tenaga, dengan pemikiran. Saya tidak bisa berdakwah, ini dakwah antum, coba masjid belum selesai ini, harta antum lah sarana dakwah. Dan justru dengan harta itu lebih hebat daripada yang dengan lisan ini Pak. Yang dengan lisan ini ancamannya ada juga, ngomong doang gak diamalkan. Kabur maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Aman besar mudah Allah bagi orang yang cuma ngomong, besar ngomong tapi gak beramal. Nah ini ngeri ini zaman sekarang, ya. Mungkin yang termasuk juga, tapi tidak berlindung Allah dari semua itu. Dan itu dengan harta bersinergi kita berdakwah, saling berlomba. Dan siapa nanti boleh jadi juga masuk surganya bareng. Arduha samawati wal ardh, yang surga itu arduha dalam terjemahan temenan, ya dengan yang luasnya seluas langit dan bumi. Atau sudah dibaca dulu. Arad hanya lebar. Jadi surga itu lebarnya seluas langit dan bumi, itu baru lebarnya Pak. Kalau panjang nggak disebut, kalau luas maksudnya was'un, was'un. Jadi kalau luas, panjang kali lebar. Bayangkan surga itu lebarnya saja seluas langit dan bumi. Ada ibu-ibu di surga, di YouTube atau dijauhkan, mengecil sampai titik doang, nggak kelihatan. Yang kelihatan rumahnya, itu pun sudah tinggal titik, dijauhkan lagi, diberi keterangan. Tinggal bumi aja kelihatan, bumi sebesar bola, sebesar belerang, sebesar debu, nggak kelihatan. Yang kelihatan matahari yang besar, mengecil juga. Oh dijauhkan, diberi keterangan perjalanan sekian juta tahun cahaya. Dan
Bumi yang kelihatan semua satu bumi langit dengan tata suryanya, satu tata surya. Nah, jauh lagi, tata surya yang mengecil juga. Semua tata surya gabung jadi galaksi, satu galaksi gede. Jauh lagi, sampai galaksi pun mengecil, ketemu dengan galaksi-galaksi yang jumlahnya miliaran. Dan dibikin perjalanan sekian ratus juta, sekian ribu juta tahun cahaya. Makin kecil, dan terus sampai tak terhingga, sampai tak terdeteksi, sampai ahli NASA menyimpulkan bahwa alam semesta ini masih sangat misterius. Luasnya segitu, lebarnya segitu. Jadi kalau antum nanti ya masuk surga semua, insya Allah, itu jangan khawatir nggak kebagian tablik. Di Bintaro kalau tablik, waduh, lagi 1 meternya sudah 20-30 juta misalnya. Di surga tidak ada yang tidak kebagian tablik. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, sampai Adam Malik, sampai Adam yang lahir di hari kiamat, kalau semuanya masuk surga, maka akan tetap muat surga itu. Jangan khawatir, ya. Iman dan amal soleh insya Allah ya dapat surga. Nah, kenapa Allah Maha Pengasih Maha Penyayang itu menginginkan hambanya semuanya ke surga? Tapi ada kabar buruk. Dalam hadis dari Imam Bukhari menceritakan bagaimana perbandingan surga dan neraka jahanam. Neraka jahanam itu ada 7 pintu, semakin ke bawah semakin pengap. Jadi tingkat-tingkatan neraka itu ke bawah, panas, ya. Anginnya saja membakar, bisa mumi wa hamim. Anginnya saja membakar itu neraka. Belum lagi asapnya, belum lagi kobaran apinya, belum lagi sumber bara apinya. Nah, semakin bawah semakin pengap. Yang paling bawah itu namanya jahanam. Jadi kalau punya anak jangan namain jahanam, nama neraka itu. Dan di situ ada jurang neraka namanya wail. Dan yang paling bawah, siapa pernah calon penghuni neraka itu? Siapa Pak yang paling bawah? Karena yang sudah diponis itu Iblis, Fir'aun, Abu Lahab, sudah diponis itu masih neraka itu. Ya Allah pastiin ya, kita nggak bisa pastiin yang lain. Nah, yang paling bawahnya itu Pak, di bara api neraka itu paling bawah siapa? Apakah Iblis? Bukan Iblis. Ranting satunya di neraka jahanam itu al-munafiqin, orang-orang munafik. Di dalam ayat 139 An-Nisa disebutkan orang munafik masuk neraka jahanam. Di ayat 144-nya, 145-nya, di mana neraka jahanamnya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di bara neraka yang paling bawah, yang paling panas, yang paling sadis. Nanti di atasnya belum Iblis, masih orang-orang musyrik, kafirin, musyrikin, baru Iblis. Jadi Iblis itu ranking 3 di neraka jahanam gitu ya, bukan yang paling bawah itu. Padahal Iblis banyak menyesatkan manusia. Jadi yang paling parah al-munafiqin, ternyata manusia bukan Iblis. Yang mengerikan zaman sekarang banyak saja perkara-perkara yang mengantar kita, yang merayu kita, sehingga sebagian ada yang bergabung dengan orang-orang kafir. Kalau begitu dia termasuk munafik. Karena memang di zaman nanti munafik itu bergabung dengan kafir walaupun fisiknya bersama orang Islam. Soal waktunya gitu. Itu apalagi terjadi perang Uhud. Waduh, orang munafik ini Pak, 7 partai dari Madinah, tahu-tahu menjelang sampai ke Uhud 3 partai membelot partai Yahudi. Kainuka, Quraiza dan Nadir balik ke Madinah, tidak jadi ikut perang dan berpihak orang kafir. Perang belum selesai sudah berpihak orang kafir waktu perang Uhud. Nah, padahal surga sangat luas. Kata Allah, kata Rasul, neraka jahanam itu untuk menuju ke situ ada 4 jalur. Jalur timur, utara, barat, dan selatan. Lajur apa jalur? Kalau luas, jalan tol luas jalur ya. Sininya 15 lajur, sini 16 lajur. Jadi jalur ya, luas. Dan itu sangat panjang. Ada 4 jalur. Yang ke surga
Firdaus itu cuma satu jalur. Dan yang masuk ke surga dari 4 jalur itu berdesak-desakan, berbondong-bondong, panjang antri. Jalurnya lebar dan panjang sejauh mata memandang itu, kerumunan, gerombolan orang-orang yang ngantri berdesak-desakan ke dalam neraka jahanam. Sementara ke surga satu jalur tidak berdesak-desakan, tidak ngantri, cuma satu persatu saja. Masuk satu, masuk. Yang neraka jahanam berbondong, dorong-dorongan. Nah ini kita bisa lihat komposisi calon penghuni surga dan penghuni neraka. Dan begitulah gambaran di dunia ternyata. Ketika ada dakwah untuk bersama-sama mengajak manusia kepada Allah dan ketaatan, yang menyambut dakwah itu satu persatu, ya kan? Nggak berdesak-desakan. Ada ta'lim, apalagi ta'limnya serius, ustaznya nggak pernah lucu-lucu misalnya. Nah, ini maksud satu persatu ya. Kalau misalnya sering lucu-lucu, apa banyaknya? Bandingkan dengan konser-konser ya, dangdutan di TV itu Pak, yang paling ini tiap hari itu dangdutan. Ya, belum ketemu saya dangdutan syar'i, belum ada. Dan rata-ratanya ma'asi, ya, maksiat. Pakaiannya lah, orang nyanyi pameran suara, ini pameran bentuk tubuhnya dan pakaiannya, dan itu dibiarkan, dan durasinya berjam-jam dan paling banyak iklannya. Paling mahal bayaran hostnya itu. Saya pernah diminta jadi pembicara di TVRI, jadi host untuk siaran agama. Nah, nggak usah saya sebut lah namanya, nggak usah saya sebut. Masih mendingan di Jalmi Bintang Jaya ini, dibanding TV kalau acara agama. Tapi saya pernah menangani Hafiz Indonesia RCTI 3 tahun, 2013, 14, 15, menyusun kurikulumnya, dan situ hostnya Irfan Hakim. Ya, itu sekali episode untuk Irfan Hakim itu adalah sebulan bayaran kita. Nah, saya sebut nominalnya. Kalau terkait dengan artis dan berbondong-bondong, kalau misalnya tidak ada lapangan konser dangdut misalnya, tiba-tiba yang datang itu nggak pernah diundang, tapi berdesakan nggak ada undangan tertulisnya. Cukup dia tahu dari grup, dari Instagram, dari Facebook, maka berbondong-bondong orang datang. Tapi ada dakwah nih ditaruh, mungkin pengalaman ngurusi undang jemaah dan ustaz. Tapi kalau sekarang tergantung ustaznya, kalau ustaznya level nasional, itu ada levelnya juga sekarang ustaz sekarang. Nah, gambaran itulah gambaran penghuni neraka. Maka ada para ulama kita belajar doa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, gabungkan saya bersama golongan sedikit, maksudnya yang sedikit ke surga, bukan yang banyak ke neraka. Jadi belum tentu suara terbanyak atau mayoritas itu yang benar. Justru di akhir nanti yang coba sekarang 8 miliar, yang muslim biasanya berapa? 1,5 miliar. Berarti mayoritas muslim kan? Nah, dari muslimnya itu berapa yang dikurangi lagi lah? Syiahnya, Ahmadiyahnya dan lain-lain berapa? Harusnya yang benar berapa yang menjaga kewajibannya? Berapa pula yang memang kewajiban jaga, tapi masih juga jalan berapa itu? Yang hanya dalam kewajibannya berapa? Lalu melanjutkan dengan sunnah-sunnahnya berapa? Semakin sedikit, memang sedikit. Nah, akhirnya ketika antrian masuk neraka jahanam itu sampailah pada antrian yang terakhir dalam durasi waktu yang sangat lama, maka dicampakkanlah penghuni neraka jahanam yang terakhir. Setelah masuk dalam neraka jahanam, apa kata Allah? Allah berfirman dalam neraka jahanam, halim kalati, wahai neraka jahanam, sepanjang ini antrian 4 jalur ini semua masuk sudah. Halim kalati, apakah isi perutmu sudah penuh? Neraka jahanam tidak menjawab, malah bertanya, waqalat fahal min masjid. Neraka menjawab, ya Allah, masih adakah tambahan? Masih ada tambahan enggak? Coba bayangkan. Nah, jangan salahkan Allah. Allah sudah berikan surga yang luas, tapi kenapa berdesak-desakannya ke neraka bukan ke surga? Di dunia ini ya, di gambarannya ini. Nah, surga itu ternyata mahal, tidak sembarangan. Baru puasa sebulan cuma menahan lapar dan haus,
saya pasti surat, belum tentu. Rasul mengatakan apa? Ala innal jannata hiya ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya surga itu amat mahal. Bukan mahal, mahal, ghaliyah. Uiddat lil muttaqin. Ujung ayat Ali Imran itu uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya spesial peruntukannya, tidak umum, khusus untuk orang yang bertakwa saja. Jadi takwa itu kedudukan yang sangat tinggi. Takwa itu tadzkiratan lidukhulil jannah, tiket masuk surga. La yadkhulul jannata illal muttaqun, tak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bertakwa. Di Indonesia siapa orang bertakwa ciri khasnya? Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, yang selalu mengejar ampunan Tuhannya, selalu beristighfar dan bertobat. Beristighfar bertobat bukan karena dosa, apalagi berdosa yang bertobat. Manusia paling agung yang tidak ada dosanya beristighfar bertobat 100 kali sehari. Ana astagfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marrah fil yaum. Saya kan sehari 100 kali. Allah. Kita berapa kali? Atas dosa yang mana Rasul bertobat istighfar? Tidak ada. Jadi istighfar dan tobat itu ya zikir, Pak. Nah, ada pun kalau berdosa ya bertobat ya istighfar, tapi tidak mesti baru berdosa baru beristighfar dan tobat. Enggak. Tobatlah terus, enggak ada dosa sekalipun. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu atau mulai dari nyetir mobil, bismillah. Nah, kendaraan laju. Sepanjang perjalanan itu banyak istighfar. Astagfirullah. Fokus dengan nyetirnya, lalu banyak istighfar. Banyak taubatnya. Nanti spionnya disegol motor. Lebih keras istighfarnya, astagfirullah. Jangan nafsu binatang di Ragunan. Spionnya kena motor. Langsung sebut nama binatang. Orang yang bawa motor dipanggil dengan nama binatang. Panggilannya macam-macam. Ada monyet, ada anjing. Semua enggak bagus semua. Enggak ada yang di selain motor kelinci lu bahasa. Enggak ada yang negatifnya. Nah, ini orang bertakwa soal istighfar. Kemudian ini sudah karakteristik yang pertama. Apakah sudah kita miliki ini? Nah, sekarang kita tambah. Ya, yang kedua, orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, baik lapang maupun sempit. Yunfikun itu fi'il mudhari mengindikasikan istimrariyah, terus menerus. Jadi dia berinfak itu tidak ada kaitannya dengan lapang atau sempit. Berinfak itu tidak ada kaitan dengan kaya atau miskin, tidak ada. Pokoknya infak itu sudah mendarah daging, hobinya. Ya. Urusan dapat harta, tidak dapat harta, cari duit, tidak cari duit, dapat untung, tidak ada urusan. Yang penting terus berinfak, Pak. Kalau orang berinfak ketika dia lapang saja, lah itu biasa. Orang yang bertakwa itu bukan orang biasa, dia di atas rata-rata. Kebanyakan orang kalau ada duit baru berinfak, kalau ada rezeki baru. Orang yang bertakwa nggak ada urusan dengan dapat atau tidak dapat duit. Hari ini rezekinya, infak itu sudah hobi. Sanggup tidak? Kalau cuma berinfak saat punya rezeki banyak, nah itu normal, memang rata-rata. Sedangkan takwa itu di atas rata-rata, kedudukannya tinggi. Semakin tinggi kedudukan, semakin tinggi pula tuntutan. Kita ini kalau ibadah ini semangat di bidang apa aja, banyak ya. Tapi kalau sudah terkait dengan pengeluaran harta, sudah banyak yang terseleksi. Ayo sama-sama kita hadiri majelis, mungkin zikir, mungkin ajakan ini, ajakan itu. Tapi kalau sudah terkait dengan harta, ayo masjid kita belum selesai ini.
Bagaimana ini? Keluarkan harta Anda sepertiga. Karena wakaf itu sepertiga dari harta. Ketika ada sahabat yang Muhammad meninggal dunia, kata Rasul, sepertiga harta sedekah jariah. Nah, itulah modal di alam barzakh. Sudah wafat, pahala mengalir terus. Sepertiga. Nah, sekarang sudah berapa kita wafat dari harta kita? Seperti 30. Seperti 30. Jangan, ya udah tinggalkan ya, 3/3. Itu. Jadi jangan semuanya jadi warisan, jangan semua pula disedekahkan. Ya, kalau semuanya disedekahkan, jadi tinggalkan ahli waris miskin, jangan pula. Yatakaffafuna nas, nanti dia menengadahkan tangan kepada manusia, jangan. Tapi pikirkan pula nasib kita di akhirat, jangan semuanya jadi waris kalau kita tidak punya lagi harta yang mendatangkan pahala mengalir. Sepertiga. Jadi 2/3 jadi waris, 1/3 untuk kita sendiri di alam barzakh. Nah, ini yang terbaik sebelum mati sudah 1/3. Kalau sahabat Umar, sahabat Abu Bakar 100% habis untuk fisabilillah. Kalau sahabat Utsman bin Affan 50% terus. Tapi 50%-nya Utsman dibanding dengan 100%-nya Umar itu ratusan kali lipat. Nah, bedanya ya. Kita nggak usah sampai seperti sahabat 50%, 30%. Tapi ini yang paling sulit dalam hal dakwah. Makanya banyak dakwah itu terkendala dari sisi pembiayaan, maka nggak jalan. Nabi yang mulia saja dijamin itu oleh Allah berhasil dalam dakwah. Tapi siapa pendamping Rasul itu, Pak? Pendamping Rasul itu orang Padang. Jangan dipotong ini, nanti di-share. Orang Padang, pandai dagang. Nah, itu Padang, pandai dagang. Siapa? Ibunda Khadijatul Kubra, penguasa jalur bisnis dari Yaman ke Syam, dari Syam ke Yaman. Gak ada orang-orang Yahudi itu bisnis ngambil ke Cina, ngambil ke Yahudi barang-barang, enggak, ngambilnya kepada Ibunda Khadijah, pabrik distributor besarnya. Siapa yang kedua? Utsman bin Affan. Dan kedua-dua konglomerat ini sahabat Rasul, bahkan istri Rasulullah. Nah, secara finansial maka dakwah ditunjang dana besar dari seluruh para sahabat dengan hartanya, terutama Utsman bin Affan dan Ibunda Khadijah. Jadi kalau jangan diremehkan soal dakwah itu mesti dengan biaya. Kalau dakwah kalau Allah tadi berhasil ya berhasil. Lah Rasul itu dekat sekali dengan Allah. Tapi tetap saja didampingi dua konglomerat raksasa. Itu nggak ada yang menyaingi Khadijah dan Utsman dalam hal bisnis. Orang-orang Yahudi bahkan orang Cina pun ambil barang dengan untuk bisnis, untuk dagang, ya, dengan dua tokoh besar ini. Nah, makanya kalau kita sekarang evaluasi kenapa seringkali dakwah tersendat pembiayaan, karena banyak kaum muslimin cita-citanya jadi PNS. Ya, PNS itu kampanye dengan bisa. Yang terbaik bercita-cita dan berusaha jadi pebisnis yang syar'i, anti riba, anti spekulatif, bisnis yang halal. Dan tidak ada larangan, Pak. Saya sudah teliti sebenarnya di masjid untuk bisnis dalam masjid itu nggak ada. Di zaman Nabi nggak ada. Di zaman Abu Bakar belum ada. Baru muncul pelarangan di zaman Umar bin Khattab. Ketika orang-orang yang bisnis masjid itu masih juga ada transaksi pas azan. Marah Umar. Tapi tidak langsung diusir. Di sebelah kanan oleh Umar ketika menjadi khalifah dibikinlah kantor-kantor dan lembaga pendidikan. Sebelah kanan masjid, sebelah kiri masjid dibikinlah pasar, tempat bisnis. Nah, setelah itu baru kata Umar, udah, yang bisnis di situ. Ada tenan-tenannya situ, ambillah di situ. Yang lain di kantor. Jadi kantor dan pasar itu nggak jauh dari masjid. Sehingga setiap waktu sholat masjid penuh. Nah, ini masjid di mana, kantor di mana, masjid di mana, pasar di mana, masjid di mana, sekolah di mana, jauh-jauh. Makanya waktu zuhur, waktu asar, masjidnya sepi. Tapi kalau sini kan ramai ya, ada pasar di situ, mana ada pasar. Nah, itu bagus, itu sami sebenarnya. Tapi pemilik pasarnya siapa?
Muslim bukan, Khadijah dan Utsman bukan. Harusnya yang pemilik pasar itu Khadijah dan Utsman. Mengapa ada dua simbol? Sama, laki-laki bisnis, perempuan bisnis. Ini simbol ini mestinya dicontoh nih. Mana ada yang tidak selesai masjid atau rehab atau pembangunan kalau penguasa seluruh mal-mal, semua tempat bisnis itu Utsman dan Khadijah, nggak akan terbengkalai pembangunan masjid dan lain-lain. Nah sekarang penguasa bisnis yang punya mal siapa? Emang Utsman bin Affan? Emang Khadijah? Nah itu terkait dengan ketakwaan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dan bagaimana durasinya bersedekah itu dan berapa jumlahnya? Rujukannya surat Al-Baqarah 274. Alladzina yunfiquna amwalahum. Mereka orang pertama itu selalu berinfak dengan harta mereka. Amwal, harta. Tapi amwal ini tunggal atau jamak? Kalau tunggalnya malun, jamaknya amwal, berarti banyak. Mereka adalah orang-orang yang berinfak dengan harta yang banyak. Kapan Pak berinfaknya? Sekali setahun? Atau tiap bulan? Atau tiap Jumat? Atau tiap hari? Jawab. Kapan berinfaknya Pak? Jawab. Kalau tiap tahun namanya zakat, itu wajib. Alladzina yunfiquna amwalahum, mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak dengan harta yang banyak. Bil laili wan nahari, setiap malam dan setiap siang. Sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak pernah takut miskin, tidak pernah sedih dengan harta yang dikeluarkan, tidak pernah. Sudahkah sifat takwa itu ada pada diri kita? Jadi mulainya berinfak itu malam. Kalau orang Cina itu feng shui-nya, pedagang-pedagang itu namanya penglaris. Tidak boleh nolak penglaris itu Pak. Baru buka toko ada pembeli, tidak boleh ditolak itu. Kalau ditolak maka tidak ada laku sampai sore. Itu feng shui sebenarnya. Dan pedagang-pedagang muslim ikutin itu juga. Ya, penglaris nih, penglaris. Jadi pembelinya tawarin harga di bawah modal, dicoba ditawar. Cobalah, ini modalnya 30. Berapa jualnya? 50.000. 25 ya, 25. Nggak bisa. Turun lah sedikit, turun. 40 deh. Enggak, 25. Iya udah 35 deh. Enggak, 25. Udah habis-habisan, udah 30. Saya tetap bertahan 25. Kalau enggak saya pergi. Ya udahlah, jual 25 di bawah modal. Itu penglaris sih. Itu istilahnya feng shui. Umat Islam ambil itu, salah, jangan ambil itu. Gak usah pikir modal. Maka seorang pedagang bukan saat buka pintu toko dia bersedekahnya malam billaili, bukan hanya pedagang semuanya. Belum buka toko, belum beli nasi uduk, belum ada yang kita keluarkan dari harta kita, keluarkan pertama kali untuk sedekah. Sudah belum dipraktekkan? Ya terserahlah yang banyak atau yang sedikit, tapi kalau air itu amwal itu banyak. Jadi ibu kalau suaminya mau sholat subuh tiap hari, pakai baju yang ada kantongnya, jangan sarungan doang, nggak ada dompetnya sarung itu. Kalau pakai sarungan di atas sampai di pokok, nanti digantung di depan pintu sebelum subuh, nanti siapkan tuh kantongnya 2, kanan kiri diisi. Boleh yang warna merah, proklamator ya, Soekarno-Hatta, kanan kiri. Boleh yang biru. Yang hijau boleh? Boleh lah ya, oke lah. Yang ungu boleh nggak? Ya boleh lah. Yang coklat? Kalau yang hijau lagi pegang golok pahlawannya, gimana? Keterlaluan itu. Ya maksudnya hijau pegang golok,
Nah, tapi untuk melatih diri tukar bimbang tuh. Untuk mulai dari berapa sih? Saya mulai dari 2.000-an lah, tukar 2.000-an tuh. Tiap pada Isya sebelum tidur masukin di 2 kantong. Jadi masuk masjid kantong kanan, keluar masukkan ke kanan sedekah. Kan sedekah itu senyum termasuk sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum pada saudaramu sedekah. Saya senyumin saja kata amal sedekah. Bukan pada kata amal. Senyum sedekah itu pada manusia. Kalau tak amal jangan disenyumi, isi. Keluar masjid yang kiri, habis 2.000-an, tukar lagi nimbangnya yang 5.000-an. Jadi yang 2.000-an jangan 2 juta ya, lama habisnya. Yang 2.000-an 100.000 aja. Kalau 5 kali sehari 10 lembar berarti 50.000 ya 5 hari habis. Tukar lagi yang 5.000-an. Kalau sama banyak juga paling 15.000. Habis yang 10.000. Sejuta tadi ya. Habis yang 10.000-an. Tukar lagi yang 20.000-an. 2 juta. 5 salah berarti 20.000 kali 5 seharinya 200.000. Habis yang 50.000-an. 10 juta tukarnya. Habis yang 100.000-an, tukarnya 100 juta. Tentram hati Pak. Nanti sudah dipraktekkan, tolong dicatat bagaimana dahsyatnya balikannya ya secara finansial di dunia dulu ini, apalagi di akhirat ya. Apakah setelah itu Anda semakin miskin atau bertambah kaya raya? Tidak usah dijawab, dipraktekkan saja. Nanti bulan depan saya pengajian, saya tanya lagi, Pak, bagaimana kondisi hartanya, semakin kaya atau semakin miskin? Kalau semakin miskin berarti nggak dipraktekkan. Coba aja, coba ya. Ini penelitian pribadi aja, ya. Mulailah nanti dari hari Senin atau terserah mau mulai dari hari atau tanggal. Nanti tapi catat juga penghasilan Anda sehari berapa kalau Anda jualan atau bisnis. Tapi dalam perjalannya waktu itu ada nggak peningkatan? Kalau ada, bagaimana peningkatannya? Apa cuma dari 30% jadi 32%? Atau dari penghasilan 30% jadi 200%? Nah itu perlu dicatat. Tolong dipraktekkan bagi para pedagang bisnis. Bisnislah dengan Allah. Mulainya bersedekah malam, bukan dari siang. Kalau pakai logika nggak masuk logika. Baru buka toko, datang pengemis, Pak, sedekah sarapan dulu Pak. Dari kemarin belum makan malam, anak saya juga sedekah Pak, sedekah. Kamu ini toko belum buka, belum ada kerja dong. Paunya minta doang. Coba begitu, antum praktekkan, ya. Nggak akan laku sampai malam. Jadi busuk barang nggak akan laku. Ya tidak. Kan? Ini mulailah dengan sedekah. Bila perlu yang ngemis itu ajak sarapan bersama. Ayo sarapan yuk sambil ngopi, makan nasi uduk. Selesai, kasihlah sangonya 100.000. Itu rezeki Anda. Mungkin nasib ini belum jadi takdir, tapi nasib hari ini bisnis Anda menghasilkan 50.000 untung. Tahu-tahu pagi-pagi sudah bersedekah sebelum buka pintu toko. Tahu-tahu sore hari keuntungan 50 juta. Nah itu jadi sumbernya min haitsu la yahtasib, besaran keuntungannya unlimited, unpredictable. Ini tidak pakai ilmu ekonomi, nggak pakai, bukan di sini Pak, di sini ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau kita belum termasuk infaknya, saya infak itu ada duit saja, nah itu belum takwa. Takwa itu bangkrut sekalipun tetap infak malam dan siang. Siapa yang selalu berinfak di malam hari, rezekinya akan turun terus sampai siang. Siapa yang berinfak dari siang akan turun terus sampai malam, sehingga 24 jam. Bukan dia yang cari duit, duit yang kejar dia. Dan yang kedua, walakal, yang ketiga. Yang pertama, orang bertakwa tak henti-hentinya beristighfar. Yang kedua, berinfak tidak hanya lapang, sempit pun berinfak. Yang ketiga, walakal zimina ghaiz, sanggup menahan amarah. Kasmun itu artinya menahan dengan sangat, menutup dengan rapat. Apa maksudnya?
orang yang menahan amarah saat seluruh rongga-rongga hatinya dipenuhi dengan amarah, dendam, ingin membalas orang yang menyakitinya. Pikirannya berpikir bagaimana nih orang yang nyakitin saya bisa hancur, balas dendam. Nah, ketika otaknya lagi penuh dengan amarah, hatinya lagi penuh dengan dendam, orang yang menyakitinya sedang terpuruk dan dia bisa balas saat itu, tapi saat itu dia tahan amarahnya. Bisa tidak? Melihat dia itu bencinya luar biasa karena sudah menghancurkan nama baik kita. Tahu-tahu sekarang dia di depan kita. Kita bisa balas, tapi saat itu disuruh tahan. Bisa tidak? Kalau kita lagi banyak duit, lagi tegang otak, ada yang nyakitin kita, cuek saja lah. Bapak kan dirugikan sampai 10 juta, 10 juta kecil, saya rezeki saya 2 triliun. Nah, misalnya kan, itu biasa orang bisa tahan amarah lagi. Yang bertakwa ini dia sendiri sudah terpuruk, nama baiknya sudah hancur. Orang yang menyakitinya di depan dia dan saat membalas terbuka lebar, tapi dia tahan. Mampukah kita menahan amarah itu? Ini teori saja. Tidak, Pak. Sudah dipraktekkan Rasulullah, sahabat kita ini hidup sialnya di zaman orang pada pendendam. Sudah ribuan tahun Islam hidup kaum muslimin di zaman orang sangat pemaaf. Zaman Nabi, sahabat, ulama Rasyidin, Umayyah, Abbas itu orang pada pemaaf. Dan sekarang ini orang dikit-dikit dendam dan membalas sampai bunuh. Ya, dulu Nabi Muhammad itu Pak lagi tawaf, ini golok udah mau digorok oleh Rasulullah. Dapat informasi dari Nabi Jibril, Rasul berkelit. Hanya bisa diambil itu golok, kamu bunuh saya. Iya ya Rasul, saya tadi mau bunuh kau. Minta maaf. Ya udah, saya maafin. Padahal Rasul bisa bilang, Umar, ini orang membunuh saya. Habis itu orang lehernya. Atau Rasul balas. Jelas senjatanya, jelas pelakunya, jelas perbuatannya. Tertangkap pasal Rasul, dimaafin. Nah sekarang belum jelas senjatanya, belum jelas pelakunya, sudah ditangkap. Di zaman dulu orang pemaaf. Ada Surakoh, sudah 6 hari Nabi jalan dari Makkah ke Madinah, tidak pakai onta, tidak pakai kendaraan, jalan lewat jalan tikus yang ke Madinah, jalan normal itu sudah tidak pembunuh bayaran. Nah ketika 6 hari jalan letih sekali, ternyata ada pembunuh bayaran yang sampai dapat jejak Rasulullah itu. Dia pacu kudanya, kemudian menjelang dekat Rasul. Ini namanya Surakoh, pembunuh bayaran yang tidak pernah gagal. Terprosok kudanya, jatuh. Aneh dia, saya tidak pernah terprosok begini. Kalau membunuh pasti berhasil. Kok ini gagal? Naik kuda lagi, terprosok lagi. Sampai mendekati Rasul, yang ketiga terprosok lagi, pedangnya jatuh. Kemudian pedangnya di depan Nabi. Ya Muhammad, saya mau bunuh engkau tadinya, tapi saya mengevaluasi diri. Selama ini tak pernah gagal, kok sekarang saya terprosok, kata Surakoh. Dan saya yakin engkau adalah utusan Allah yang sebenarnya. Begitu banyaknya pembunuh bayaran bertebaran ke seluruh negeri, engkau tak tertangkap. Sekarang saya masuk Islam. Surakoh masuk Islam. Ya Surakoh, pulanglah ke Makkah, sembunyikan keislaman. Nah sekarang dijadikan bahasanya serakah, negatif. Surakoh itu sahabat Pak, masuk Islamnya ketika Nabi perjalanan hijrah. Nah sekarang di bahasa Indonesia kan serakah, jadi jelek ya. Serakah, bahasanya Surakoh. Dan pernah Bapak sekalian, Nabi itu jalan diludahi oleh orang Yahudi, kena wajah beliau. Kalau antum lewat diludahin Yahudi, ya, terus diludahin orang, tidak tahu yang ngeludahin orang kafir, antum maafin atau antum apa Pak? Apa yang pernah teringat kalau diludahin wajahnya? Golok yang luar biasa di mana itu tempatnya? Mungkin itu yang teringat ya. Tidak dengan Rasul kita. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali sampai kewalahan itu orang Yahudi sakit keras. Nabi tahu orang yang menyakitinya sakit. Rasul datang bukan untuk membalas, bawa makanan. Kamu sakit, ini makanan, makanlah. Gak sempat makan, gak sempat masak, ada orang sakit. Didoakan agar sembuh, dan orang itu sembuh. Apa kata si Yahudi? Ya Muhammad, luar biasa akhlakmu,
Sesaat sebelum ini engkau adalah manusia yang paling aku benci, dan hari ini engkaulah manusia yang paling aku cintai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Sampai pada tahap yang mungkin secara logika kita tidak mungkin ada manusianya yang memaafkan orang. Nabi disakiti luar biasa saat perang Uhud, ya kan? Sepakat dengan semua partai, udah kita berkoalisi melawan koalisi dari Mekah. Dalam perjalanan ke Uhud, 3 partai berkhianat. Kan Nadir pada Quraiza, Aus, Khazraj ini sudah jadi Ansor. Kemudian Muhajirin, 6 partai ya, Muhajirin tersendiri, Aus, Khazraj itu bergabung jadi satu, yaitu Ansor. Muhajirin, Ansor, Nadir pada Quraiza. Oh ya, itu sama partai Nasrani. Itu sepakat membela Madinah kalau perang. Tahu-tahu dalam perjalanan sudah berkhianat 3 partai. Belum mulai perang, ini sudah menjatuhkan mental pasukan yang lain kan? Nah oke lah tetap berperang. Ternyata ya sebelum perang, nih pos kamu ini celah gunung Uhud, dari sini kamu manahnya, pasukan panah di sini. Udah. Nah, jangan pernah turun dari gunung sebelum usai perang. Tahu-tahu ketika kaum kafir sudah mulai kalah setengah perang, mereka pura-pura nyerah, dilemparin semua hartanya, emas, kepingan emas, mereka lari. Mereka bukan lari pulang, mereka lari tapi muter, lalu naik dari gunung bagian belakang, naik ke atas. Ini yang tidak sabar, oh ini perang sudah usai, inilah masa perang, ayo turun. Gak ada yang mau turun, tapi karena 1 orang sudah mulai turun gunung, maka diikuti dengan 1 orang berikutnya. 1 orang akhirnya pada turun gunung, ngambilin harta rampasan perang. Dan di belakang gunung orang kami sudah naik merangkak di atas, punya dari atas manah-manahin. Akhirnya kaum muslimin banyak yang jadi syahid. Siapa yang mulai? Yang mulai itu gara-gara dia, maka yang ikut. 1 orang pindah pagar, 1 orang berpihak pada polisi, 1 orang, ya akhirnya banyak yang pindah pagar. Nah, akhirnya kaum muslimin tadinya mau menang jadi kalah. Dan satu lagi, yang kedua, sangat sedihnya beliau. Yang ketiga, di antara para syuhada itu ada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman kesayangan Rasul. Ternyata orang kafir tidak cukup membunuh. Setelah ditombak dadanya, beliau tersungkur syahid. Lalu orang kafir membedah perut Hamzah, dikeluarkan ususnya, diaur-aur. Hati, jantung, limpa, ginjal, yang paling menyakitkan itu jantung Hamzah itu dikunyah-kunyah oleh orang kafir di hadapan Rasul. Maka Rasul sempat berujar, ya Allah, sekiranya perang berikutnya Engkau memberi kemenangan, akan aku balas dengan 30 orang tokoh kafir seperti itu. Dan memang tahun berikutnya menang perang. Apa Rasul melampiaskan dendamnya? Tidak. Tokoh-tokoh kafirin, ya ini tawanan semua, nggak ada dibunuh, tukar tawanan, masih saldo banyak tawanan, tebus dengan emas, tebus, masih saldo juga, diapain ini? Kata Umar, ya Rasul, ini kita bantai saja, penggal-penggalin semua. Ngapain banyak benar tawanan perang ini? Ya, kenapa hukum tawanan perang dalam Islam, Pak? Nggak boleh disiksa. Ya, apa yang kita makan itu yang mereka makan. Dimuliakan dalam perang itu. Akhirnya Rasul yang punya. Jadi mana-mana orang-orang kafir yang punya keahlian ngajar, ajarin sahabat sampai bisa baca, sampai bisa tulis, bebas. Jadi mereka tebus dirinya dengan ngajar. Tapi kebanyakan setelah itu mereka masih Islam juga, orang kafir di tawanan perang. Nah, ada lagi yang nggak bisa ngajar, nggak ada faedahnya, ditukar juga enggak, ditebus juga enggak, ngajar nggak bisa. Nah, apa ini orang? Ini kata Allah, ya bukan aja lah, nggak ada gunanya. Ditanya juga enggak dibuka. Ditanya-tanya lah, ternyata nggak bahaya,
dia cuma ikut-ikutan perang, dia nggak ada, pokoknya orang perang dia perang, nggak ada dari hatinya, dia sudah dibebaskan. Idhabu fa'antum tulaqa, pergilah kalian semua bebas. Dibebaskan. Nah, Rasul tidak menyalurkan dendam. Walaupun kalau Anda disakiti boleh balas. Sunnahnya sholat suruh 5 menit, 7 menit setelahnya ya, bukan 4 menit. Jadi kalau ingin membalas orang yang menyakiti, balaslah. An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian ingin membalas dendam orang yang menyakiti kalian, fa'aqibu, balaslah. Ternyata Al-Quran membolehkan kita balas dendam. Ini jangan dipotong ini ya, nanti dipotong ini aja, ini ditampilkan setengah menit. Total, kalau mau tampilkan total, jangan setengah menit, jangan potong-potong. Rumah itu begitu ya, balas. Jadi hukum membalas itu boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku ketat. Fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, dengan syarat sama persis balasannya dengan kadar kamu disakiti. Dipukul sekali, balasnya sekali. Pukulannya pelan, balasnya pelan. Gak boleh pukul pelan, balasnya gak boleh. Nah, pertanyaan, adakah orang yang ketika dia membalas, balasannya sama persis? Ada gak? Boleh praktek sekarang, antum ke pasar tradisional cari preman. Kalau bisa preman yang lagi sakit gigi ya, antum kempereng dia, nanti dia balas, gitu juga dia. Enggak lah, dihantam habis, datang kapan, ditendang-tendang, diinjak-injak mungkin sampai tak bernyawa. Dan kebanyakan orang membalas sampai mati. Coba lihat di berita kriminal, kenapa dia membunuh? Karena lapak dagangnya diambil. Nah, lapak dagang dengan membunuh kan tidak seimbang. Mestinya lapak balasnya apa? Ambil pula lapak dagang, kan gitu. Kenapa dia bunuh? Istri saya jalan-jalan dengan laki-laki lain, padahal belum tentu berzina. Balasnya apa? Dia bunuh istrinya. Kan kebanyakan begitu. Nah, karena tidak mungkinnya manusia membalas dengan sama persis, maka Al-Quran memberikan alternatif terbaik. Walain sabartum. Jadi tadi apa? Fa'aqibu, balaslah dengan syarat harus sama persis kadar kamu disakiti. Walain sabartum, tetapi jika kalian memilih bersabar, lahuwa khairul lissabirin, itulah yang terbaik bagi orang yang bersabar. Siapa dia? Yang ini tadi, wal kazimin al ghaiza, menahan amarahnya, menutup rapat-rapat dendamnya, nggak disalurkan. Tapi jangan cuma menahan, harus diikuti dengan wal afina 'anil nas, maafkan kesalahan orang, lupakan kesalahannya. Kalau antum menahan amarah tapi salah orang tetapi ingat-ingat nggak dilupakan, maka baliknya ke fisik, bisa stres. Tahan amarah, disakitin, tahan amarah, nggak dimaafin, stres. Disakitin lagi, tahan amarah, nggak dimaafin, S2 apa? Stroke. S1 stres, S2 stroke. Disakitin lagi, tahan amarah, nggak dimaafin, S3 apa S3-nya? Stop. S1 stres, S2 stroke, S3 stop. Jadi kalau sudah tahan amarah, wal afina 'anil nas, maafkan. Al-afu itu sifat Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta kepada kemaafan, maafkan kami ya Allah. Kalau sudah maafin itu enggak teringat lagi dengan kesalahannya. Jangan sampai begini, saya maafin dia tapi saya tak bisa lupakan. Nah, itu bukan memaafkan. Kalau sudah memaafkan itu tidak pernah teringat dengan kesalahannya sedikit apapun. Terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah amat cinta kepada orang-orang ihsan. Ihsan itu artinya bukan berbuat baik kepada orang baik. Kalau Anda berbuat baik kepada orang baik, itu namanya adil. Ihsan itu berbuat baik kepada orang yang jahat. Berbuat baik kepada orang yang menyakiti Anda. Berbuat baik kepada orang yang telah menjatuhkan, merobek-robek, merusak nama baik Anda. Berbuat baik kepadanya. Bisa tidak?
Ini prasyarat takwa, selalu istighfar, berinfak tidak kenal kaya atau miskin, menahan amarah sekuat apapun. Yang keempat memaafkan, yang kelima berbuat ihsan kepada yang menyakiti. Kalau belum ada 5 sifat ini, ternyata puasanya gagal, belum menjadi takwa. Dari 5 ini mana yang sudah ada pada kita? 1 di antara 5, 20%, 2 dan 40%. Takwa tingkat 40%. Naikkan terus sampai 100% takwanya. Barulah berhak atas surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan semoga kita meraihnya sebelum kita wafat. Insyaallah semoga Allah wafat dan husnul khatimah dalam keadaan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.